Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji hormat kami naikkan ke dalam tangan-Mu Tuhan karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kau berikan hari yang baru di pagi hari ini. Kami mau dengar-dengaran firman-Mu Tuhan, berbicaralah Tuhan kepada roh kami. Kami siap untuk mendengarkan Tuhan dan kami percaya firman-Mu itu tidak sia-sia dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rasul yang arogan. Landasan firman Tuhan diambil dari Matius 9 ayat 38, Markus 9 ayat 38 yang mengatakan, kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah dia, karena ia bukan pengikut kita." Namun kata Yesus, "Janganlah kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku." Kita buka lagi dari Markus 10 ayat 35 sampai ayat 37. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami ingin engkau melakukan apapun yang kami minta kepada engkau." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk di dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Kita akan buka lagi Lukas 9 ayat 54. Lukas 9 ayat 54 mengatakan, ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, tidak banyak yang mengenal Yohanes yang dikenal sebagai rasul yang penuh kasih, namun sebelumnya mendapat julukan rasul yang arogan. Ya, Yohanes adalah seorang rasul yang arogan. Mungkin hal ini sulit diterima karena arogan artinya dalam kamus bahasa Indonesia adalah sombong, congkak, angkuh, meremehkan orang yang lemah, suka memaksa, dan menganggap statusnya lebih penting dari yang lain. Tetapi itu yang terjadi pada Yohanes. Coba kita lihat apa yang kita baca tadi. Saat saat Yohanes melihat seorang yang bukan pengikut Yesus mengusir setan demi nama Yesus, ia langsung mencegahnya tanpa minta izin terlebih dahulu kepada Yesus. Padahal Yesus sendiri tidak mempermasalahkan hal itu. Dalam kisah lain yang kita baca, Yohanes dan saudaranya pernah mengajukan permintaan kepada Yesus supaya mereka dapat duduk dalam kemuliaannya kelak, satu di sebelah kanannya dan satu di sebelah kirinya. Permintaan mereka itu terlalu arogan. Seakan-akan hanya mereka berdua yang layak menempati posisi di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus. Kearoganan Yohanes belum selesai sampai di sini. Ketika Yesus mengirim beberapa utusan untuk masuk ke suatu desa di Samaria, orang-orang Samaria tidak mau menerima Yesus. Saat itu Yohanes dan saudaranya dengan arogan minta izin kepada Yesus supaya mereka boleh membumi hanguskan desa itu, menyuruh api turun dari langit sehingga dapat membinasakan orang-orang Samaria itu. Yesus menegur dan akhirnya mereka pergi ke desa yang lain. Dari tiga kisah yang berbeda tentang Yohanes, kita dapat melihat kearoganan dari seorang Yohanes. Orang yang arogan adalah orang yang merasa paling pintar, orang yang merasa paling hebat, sehingga susah untuk belajar dari orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita cenderung menjadi orang arogan? Apakah kita cenderung menonjolkan superioritas kita?
Apakah kita susah atau sulit menerima kritik, sering menganggap orang lain lemah atau memaksa kehendak kita, menuntut untuk diperhatikan, dan menganggap status kita lebih hebat dari yang lain? Inilah saatnya kita untuk boleh berbenah diri. Tentunya Tuhan tidak suka kita bersikap seperti ini. Sudah terbukti beberapa kasus di dunia ini. Contohnya, Presiden Brazil yang bernama Tancredo Neves. Selagi kampanye, ia berkata, bila mendapat 500.000 suara dari anggota partai saja, maka saya tidak akan dapat didepak dari posisi presiden. Bahkan didepak oleh Tuhan sendiri. Akhirnya, memang ia mendapat lebih dari 500.000 suara, tetapi sehari sebelum peresmian jabatannya, ia sakit dan meninggal. Begitu juga kisah perancang kapal Titanic. Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudari sudah mengenal bagaimana setelah pembangunan kapal Titanic selesai, seorang reporter menanyakan kepada perancang kapal itu, seberapa amankah kapal Titanic tersebut? Dengan nada mengejek dan sombong, perancang kapal Titanic menjawab, Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkannya. Kenyataannya, kapal Titanic tenggelam pada malam 15 April 1912 sampai pagi 15 April 1912 di Samudra Atlantik Utara karena menabrak gunung es. Di atas langit, masih ada langit. Kalimat ini seharusnya mengingatkan kita bahwa ketika kita merasa lebih hebat, ketika kita merasa lebih pandai, dan kita merasa kita paling diperhatikan, jangan lupa, masih ada orang yang lebih hebat dan lebih pandai dari kita. Dan jangan lupa bahwa itu semua adalah keinginan daging. Kalau kita hidup di dalam roh, maka prioritas kita, tujuan kita, bukan kepada keinginan daging kita lagi. Tetapi bagaimana kita menjadi berkat buat sesama kita, buat orang lain. Karena untuk itulah kita ditempatkan di dunia yang sementara ini. Berubahlah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bimbing aku untuk belajar Tuhan. Mengendalikan keinginan dagingku ini. Belajar untuk rendah hati. Sehingga aku dapat mengikis kearoganan yang ada dalam diriku ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Karena kita tidak mau belajar dari orang lain. Kita sedang bersikap arogan. Ya ini menonjolkan keakuan kita sendiri. Kepintaran kita sendiri. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Amin.